sebenarnya ucapan-ucapan, ya kalau saya sih itu anggapnya ocehan daripada Bambang Trimulyono ini memang tidak perlu ditanggapi, karena betul-betul ngawur ya, ngawur sekali, tidak kontekstual ya, tidak sistematis dia punya data-data yang dia ungkap. Fakta-faktanya juga ini sangat tidak logis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang cukup menarik ya, di mana teman-teman Pak Jokowi kembali berkumpul ya dan memperlihatkan sesuatu ya, dokumen-dokumen yang berharga, yang mana dokumen-dokumen ijazah ini kan sebagaimana kita tahu terus menuai kontroversi dan polemik di jagat media sosial. Mereka semua berkumpul ya, dan kita berharap bahwa mereka-mereka para pemfitnah Jokowi atau mereka-mereka yang seakan-akan mempercayai apa yang dilontarkan, digembar-gemborkan oleh Bambang Trimulyono, atau apa ya yang digaungkan secara personal oleh mereka-mereka yang menarasikan ulang, mengabarkan ulang ya, mendaur ulang berita daripada Bambang Trimulyono ini, pada akhirnya dia akan malu. Coba Anda mudah-mudahan bisa melihat ya video ini, di mana teman-teman Pak Jokowi membicarakan ya, termasuk tudingan daripada Bambang Trimulyono bahwa dia menggunakan ijazah Ari Mulyono masuk di UGM ya. Jadi yang kuliah katanya itu adalah Ari Mulyono. Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Begitu pernyataan beberapa potongan video daripada Bambang Trimulyono beberapa hari yang lalu. Lalu ketika dia kuliah, dia pernah kuliah nggak? Nggak pernah. Oh, dia nggak pernah kuliah? Iya. Jadi yang kuliah siapa? Yang kuliah itu namanya Pak Ari Mulyono. Pertanyaannya adalah yang kuliah di UGM itu siapa? Ari Mulyono. Hari Mulyono ini. Ya. Nah, lalu ijazahnya yang dipalsukan oleh Pak Jokowi gitu? Ya. Tidak cuma ijazah, semua nomor induk mahasiswa, terus foto-fotonya, terus foto wisudanya, itu semuanya sudah saya buktikan punyanya Pak Ari Mulyono. Jadi tamat UGM-nya tahun berapa, Pak Hari? Tahun 86. Oh, tahun 86 dia tamat. Dan inilah kemudian ijazah yang kemudian ditempel dengan foto Pak Jokowi gitu. Kurang lebih begitu. Oke, ya. Oke. Lalu ijazahnya Pak Hari Mulyono juga. Ijazahnya iya, semua data kuliahnya. Intinya adalah UGM nggak kecolongan kan, karena yang kuliah benar-benar Pak Hari Mulyono kan. Iya, tapi harus dijelaskan itu Hari Mulyono, bukan Joko Widodo gitu dong. Ya kan sebenarnya kan tinggal dilihat aja nomor induk mahasiswanya. Sangat gampang. Ya, sangat gampang kan untuk ngecek. Kita akan melihat dulu apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Jokowi ketika mereka berkumpul. Kan Bapak Sigit Sunarta beserta teman angkatan kuliah dari Pak Joko Widodo di fakultas yang sama dan di Universitas Gadjah Mada ya Pak ya? Ya. Mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan ya, bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo gitu. Ya, baik. Monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan
skripsi ini, Ya. skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen Kertasnya sudah kelihatan lama, kuning ya, Pak? sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Salinan. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Ya, Nah itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak? Iya. Ada penjelasannya nggak Pak? baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana. Ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Diisukan Pak Jokowi memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya? Iya, Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Hari Mulyono. Padahal ini Pak Hari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri. Ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, SMA Negeri 1 Surakarta, Pak Hari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Hari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Iya. Beda angkatan berarti Pak ya? Enggak, Satu angkatan. Satu angkatan. Okay. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Iya. Iya. Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Wisudanya sama, Iya. betul. Ada yang seperti saya karena duduknya ya setelah Pak Jokowi baru saya di wisuda. Ada yang 6 tahun, sama ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ya, jadi sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak Jokowi dan juga memperlihatkan ya beberapa bukti fotokopi ijazah. Jadi apa yang disampaikan dulu oleh Bang Tri Mulyono terkait dengan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah daripada Hari Mulyono ya untuk masuk di UGM, dan yang kuliah juga itu adalah Hari Mulyono menurutnya Bang Tri Mulyono beberapa pekan yang lalu. Dan ini kemudian itu dibantah oleh teman-teman di UGM-nya Pak Jokowi. Ya, nampak tadi bagaimana penjelasannya dengan begitu detail ya, begitu terperinci bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah dan Pak Hari Mulyono juga
punya ijazah ya, karena sama-sama memang pernah kuliah di UGM. Jadi di sini ya memang sangat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono ini betul-betul ngawur ya, ngawur sekali. Kenapa? Karena dia berbicara tidak dengan analisa pada persoalan yang dia sedang tuduhkan kepada Pak Jokowi. Akhirnya ya kita bisa lihat satu persatu kemudian bukti-bukti dan kesaksian itu muncul. Bagaimana dengan begitu bersemangatnya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ya tinggal kelas 2 kali ya waktu di SMA. Kemudian dia itu masuk tahun 78. Jadi seharusnya dia itu keluarnya itu 81. Sementara masuk di UGM ya sesuai pemberitaan itu tahun 80 ya. Maka menurutnya Bambang Trimulyono bahwa dia itu menggunakan jasa orang lain. Inilah yang disebut dengan Ari Mulyono yang selesai tahun 80 ya. Bahkan lebih sadisnya lagi bahwa Pak Jokowi katanya tidak pernah kuliah ya. Begitu pernyataannya. Tetapi pada akhirnya kemudian itu terbantahkan dengan sendirinya. Dan kita ya sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya ucapan-ucapan ya, kalau saya sih ini anggapnya ocehan daripada Bambang Trimulyono ini memang tidak perlu ditanggapi karena betul-betul ngawur ya, ngawur sekali, tidak kontekstual ya, tidak sistematis dia punya data-data yang dia ungkap. Fakta-faktanya juga ini sangat tidak logis ya, karena banyak yang sudah membantah. Nah, kita berharap bahwa informasi-informasi seperti ini memang harus terus digaungkan. Kenapa? Karena informasi-informasi yang betul-betul telah digembar-gemborkan oleh Bambang Trimulyono ini ternyata itu cukup mempengaruhi publik ya. Seakan-akan banyak saja orang yang seakan-akan ya jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono. Dan kita tahu bahwa mereka-mereka ini siapa-siapa saja itu ya, Egy Sujana, Ahmad Kosinuddin ya, Dr. Tipa, kemudian baru-baru lagi ini Deddy Mulyadi yang meledek ya Presiden Jokowi karena ya katanya dulu gurunya mengatakan pandai bahasa Inggris ya, padahal katanya ketika ketemu dengan Donald Trump ya bahasa Inggrisnya itu tidak karuan. Nah, kita tahu kan siapa dia. Kemudian Pak Amin Rais juga ikut-ikut angkat bicara ya terkait dengan ini. Ya, meminta Pak Jokowi datang di pengadilan, bawa ijazah aslimu, tanggalkan presidenmu jadi rakyat biasa. Kita heran ya kenapa orang-orang seperti ini kemudian seakan-akan mempercayai. Tetapi di balik itu semua ketika kita melihat ke belakang bahwa dalam perjalanan pemerintahan Pak Jokowi, mereka ini kan memang orang-orang yang tidak pernah suka dengan rezim Pak Jokowi. Mereka tak henti-hentinya mengkritisi ya, mencari kelemahan, mencari celah pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi pada akhirnya mereka akan malu ketika melihat semua fakta-fakta yang ada. Dan akhirnya kita akan tahu bahwa siapa di antara para intelektual kita, para ilmuwan-ilmuwan kita, para ya pemikir-pemikir kita yang memiliki niat yang tulus, ya hati yang bersih, hati yang baik untuk membangun Indonesia. Dan siapa di antara mereka yang tugasnya, yang kerjaannya memang hanya ingin membuat kegaduhan, yang kerjaannya ingin membuat keributan-keributan yang tak berarti, yang hendak membuat agar pembangunan ini tidak berjalan dengan baik ya, yang bermaksud untuk kemudian selalu mengganggu Pak Jokowi dalam menata pembangunan di Indonesia. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.